Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan buat junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Oscar, nomor NIM 18 10 20 10 50, lokal 4B PAI, Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah bimbingan dan konseling. Adapun presentasi saya pada kali ini, pada hari ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah bimbingan dan konseling, saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen kepada saya dengan tema yaitu pendukung bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja saya akan langsung ke presentasinya untuk pendukung bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum, tujuan, komponen, asas, pendekatan dan teknik, dan operasional pelayanan. Yang pertama yaitu aplikasi instrumensi. Yang kedua himpunan data. Yang ketiga yaitu kunjungan rumah. Yang keempat konferensi kasus. Yang kelima tampilan pustaka. Dan yang terakhir, yang keenam adalah alih tangan kasus. Itulah pendukung bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aplikasi instrumensi. Aplikasi instrumensi adalah upaya yang dilakukan menggunakan alat ukur untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang klien. Tujuannya yaitu untuk mengetahui data-data ataupun keterangan dari klien
dan data tersebut akan disimpan di ruangan, baik itu ruangan kepala sekolah, ruangan BK, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan. Asasnya yaitu asas pengukuran, asas tertutup, maupun asas keterbukaan. Itu asasnya. Tekniknya dengan cara meminta data atau mengukur data kepada siswa, misalnya kepada guru, misalnya kepada kepala sekolah, dan kepada pihak pemerintah. Adapun operasional pelayanannya yaitu melayani siswa yang mengumpulkan datanya kepada seorang guru misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah himpunan data. Himpunan data adalah cara untuk menghimpun data yang relevan untuk pengembangan peserta didik. Untuk mengembangkan peserta didik dengan cara mengumpulkan data. Tujuan pengumpulan data adalah memahami informasi tentang siswa tersebut. Asasnya yaitu asas keterbukaan, karena ini masalah data, jadi asasnya asas keterbukaan. Tekniknya meminta siswa untuk membuat datanya lalu dikumpulkan. Operasional pelayanannya ataupun cara pelayanannya yaitu setelah siswa mengumpulkan data, kita periksa ada yang salah, mungkin datanya mungkin ada yang keliru. Yang ketiga yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah upaya yang dilakukan baik itu oleh pemerintah, kepala sekolah, seorang guru maupun guru BK mengunjungi rumah siswa tersebut untuk melihat kondisi baik itu keluarganya, rumahnya, dan maupun dirinya. Tujuannya agar kita misalnya sebagai guru, pemerintah mengetahui kondisi siswa tersebut. Apakah siswa tersebut misalnya mampu untuk membayar uang sekolahnya atau tidak. Apakah misalnya kita menanyakan kepada orang tuanya, ke ibunya, ke bapaknya, bagaimana kelakuan siswa ini sehari-hari. Apakah dia nakal, apakah dia orang yang beriman, apakah dia orang bertakwa kepada Allah, dan apa pekerjaan sehari-hari dia gitu kan. Jadi asasnya itu bisa masuk ke asas kekeluargaan. Kenapa? Karena kita menghadap kepada keluarga seorang siswa tersebut untuk menanyakan kondisi. Caranya itu kita mengunjungi rumah siswa tersebut, itu adalah tekniknya. Personal pelayanannya kita menanyakan kepada ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, dan kita melihat kondisi baik perekonomiannya, rumahnya. Bisa jadi kita menanyakan tentang masalahnya, kenapa misalnya dia sering tidak masuk kelas, kenapa sering tidak hadir untuk mengikuti pelajaran. Bisa kita tanyakan melalui itu. Yang keempat, konferensi kasus. Konferensi kasus adalah pendukung dan kelengkapan bimbingan dan konseling untuk mengetahui masalah siswa. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Misalnya dia tidak masuk sekolah karena sering diejek kawannya, mungkin sering dibuli kawannya,
bisa jadi. Dan asasnya tertutup. Kenapa tertutup? Karena kita harus empat mata dengan siswa tersebut. Karena jangan sampai kawan-kawan yang lain itu mengetahui kita sedang berbicara ataupun menekan masalahnya. Yaitu yang kelima, tampilan pustaka. Tampilan kepustakaan adalah bahan pustaka yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa-siswa di sekolah. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembangkan bakat seorang siswa di sekolah. Adapun asasnya itu asas keterbukaan, karena kita akan menguji kemampuannya, misalnya berdiri di depan umum dan lain sebagainya. Adapun caranya yaitu tampilan pustaka ya mungkin bisa diambil dari pengertiannya tadi, yaitu bahan pustaka untuk siswa mengembangkan kepribadiannya, mengembangkan kurirnya, mengembangkan, misalnya kalau ada jabatannya, dia mengembangkan jabatannya. Pelayanan operasionalnya yaitu kita akan meminta siswa misalnya untuk berbicara di depan umum, mengembangkan kepribadiannya di depan umum, mengembangkan kurirnya, mengembangkan kalau ada jabatannya, mengembangkan jabatan tersebut. Baik, adapun yang terakhir adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah pemindahan siswa kepada pihak lain, baik dalam sekolah maupun luar sekolah. Dalam sekolah misalnya, adapun seorang guru tidak sanggup lagi menghadapi siswa tersebut karena kelakuannya, maka mungkin meminta kepala sekolah untuk menasihati siswa tersebut karena mungkin tidak sanggup lagi. Misalnya bisa jadi dipindahkan sekolahnya, bisa jadi gitu kan. Misalnya dipindahkan ke guru yang lain untuk mendidik dia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalnya tidak sanggup, sudah keluarkan sekolah, pindah ke sekolah lain, dan sekolah lain tidak sanggup lagi, maka terpaksa dikeluarkan dari sekolah, dia berhentikan dari sekolah karena tidak sanggup. Mungkin bisa jadi orang tuanya itu memindahkan dia ke pondok pesantren. Mungkin insya Allah di situ bisa untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai siswa tersebut tidak sekolah misalnya. Tidak apa-apa dia dimasukkan ke pesantren. Ya kalau orangnya tua tak sanggup, kadang kepikiran orang tuanya itu terserah anaknya, gak mampu lagi. Tapi kalau masih bisa dibina, maka didiklah dia, letakkan dia dalam sekolah, letakkan dia dalam pesantren. Tujuan kasus ini yaitu tadi asasnya, yaitu asas tutup, memanggil siswa tersebut, menasihati dia. Tekniknya memanggil siswa tersebut, dan operasional pelayanannya itu memberikan nasihat, teguran. Kalau tidak bisa dikeluarkan dari sekolah. Kalau dia sering terlambat, maka dihukumlah. Karena apa? Ini untuk kebaikan siswa tersebut. Kalau tidak sanggup, dipindahkan. Kalau yang lain, misalnya dia SMP ke SMP tidak sanggup, pindahkan ke pesantren. Insya Allah itu akan aman. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.